Nah, kalau input dan outputnya ada di awal dan di akhir ya. Jadi kita ada penegasan, ada di awal udah dikasih, di akhir juga kita kasih lagi. Nah, di sini ya. Terus sumber-sumbernya. Jadi sumber-sumber ini penting ya, ingat hati-hati ketika Anda satu boleh seperti ini, misalnya Kaljo 2001 berarti artinya Anda mengadopsi, sorry, mengkutip aja seperti ini. Jadi hati-hati ya kalau mengkutip itu jangan benar-benar plek ketiplek sama tulisannya. Saya takutnya nanti Anda nggak lulusnya itu pas eh, dicek itu kan nanti kan dicek pakai Turnitin kan untuk mengetahui seberapa besar similarity-nya. Nah, kalau misalnya lebih dari 20% itu ditolak. Anda harus diulangi lagi. Jadi kalau Anda mengutip karya orang, itu pakai parafrase. Artinya gunakan bahasa bahasa yang mirip seperti itu gitu ya. Memparafrase. Jadi jangan sama plek ketiplek dari situ misalkan Anda dapat jurnalnya terus Anda copy paste ke penelitian Anda. Nanti Anda bisa bisa tinggi banget similarity index-nya. Jadi ya pakai bahasa yang lain yang bisa mengartikan itu. Artinya tidak mengubah makna dari apa yang Anda kutip. Jadi tapi harus gunakan parafrase ya. Ini saya tekankan di awal karena biasanya nanti ada pengecekan Turnitin. Jadi kita tuh sekarang udah mulai agak strict dengan TA ya. Zaman saya pun sudah ada gitu ya. Tes Turnitin kalau lebih dari 20%, berarti ini karyanya tuh karyanya plagiarismenya tinggi nanti. Jadi harus harus diparafrase meskipun andai tapi diparafrase yang tidak mengubah makna, maknanya harus sama. Jadi cara citasi itu bisa seperti itu ya. Statistik bisa seperti ini. Anda tuliskan dulu apa dari kutipan tersebut gitu ya. Kemudian seperti dari atau misalnya seperti ini ditemukan oleh Prayitno gitu ya. Menurut Prayitno itu juga boleh ya. Salah mempunyai potensi. Jadi kalau udah mau seperti ini ya nggak usah di ini lagi, nggak usah ditambahin. Kan ada yang dia pakainya angka 2 gitu ya, nggak perlu. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi itu sih di sesi ini. Kalau ada yang mau share screen nggak untuk dicek karya tulisnya? Satu paragraf atau dua paragraf aja. Ada nggak yang mau share screen? Nanti kita liatin contoh-contoh apakah sudah benar apa belum. Silahkan kok mau ada yang share screen pengen dicek kalimatnya saya sudah kodan belum ya gitu buat belajar bersama. Saya coba contohkan. Dan tapi belum tentu benar ya kadang itu juga belum tentu benar teman-teman yang tes yang sudah ada tuh kenapa saya juga merasa waduh kok banyak sekali nih yang masih kurang-kurangnya gitu. Hmm. Nah, ini saya contohkan satu deh ya, contoh kalimat yang mungkin lumayan, walaupun nggak sepenuhnya benar sih. Ini kita cek. Contohnya ini ya, jadi pendahuluan bab satu latar belakang, gitu kan. Bentar ya, bentar ya.
Benar ya, tadi ada yang komentar. Oke ya, di sini misalnya ini ya, kita lihat di pendahuluan di latar belakang gitu ya. Dia bahas teknologi detail, format detailnya. Oke ya, nomor satu kita bahas tentang teknologi detail, berarti di situ sudah ada pikiran utama, begitu ya. Nah, terus di nomor kedua, pola teknologi semakin kompleks karena mengubah, jadi ini masih koheren karena dia masih ngomongin teknologi ya. Jadi mengubah layanan konsumen baik secara fisik maupun virtual. Kemudian yang ketiga, hal ini berarti ini masih ngomongin yang kalimat kedua ya. Hal ini meningkatkan persaingan di industri retail sehingga mendorong peritel menggunakan teknologi untuk menstandarisasi cara efisien untuk meningkatkan petugas manajemen dan pengawasan dalam berbelanja. Ini sebenarnya panjangan ini sebenarnya sekaligus tetap menghasilkan keuntungan bagi retail. Ini Anda lihat di sini nih. Jadi setiap dia ngomong itu dia kasih apa diberikan kutipan. Jadi nggak asal ngomong. Jadi yang ngomong ini itu siapa? Jadi harapannya sebenarnya di TA itu seperti ini. Jadi setiap Anda ngomong itu harus ada buktinya. Ya siapa yang ngomong itu gitu. Yang pertama itu biasanya itu boleh. Karena yang pertama itu biasanya tuh inti idenya Anda kan mau bahas ini. Tapi yang penjelasnya itu berikan siapa sih yang ngomongin itu gitu kan. Jadi ini yang si Hal tuh ngomong ini. Rockhaven ngomong ini. Jadi seperti itu loh caranya. Jadi nggak asal, misalnya Anda kan nulis aja tuh gitu gitu. Oke, fine kalau misalnya Anda memakai studi kasus ya. Tapi di situ tuh harus ada juga, harus dikalibrasi dengan karangan ilmiahnya, dengan jurnal ilmiahnya apa. Jadi jangan ngomongin tentang UKM ini gitu ya, terus udah panjang lebar, tapi Anda lupa menuliskan datanya dari mana, kemudian apa feel metode apa ilmiahnya itu harus dimasukkan juga. Misalnya uh, even ngomong seperti ini, eh, peningkatan pendapatan ini dipengaruhi oleh eh, apa jumlah permintaan produk. Nah, itu juga salah satu kata yang sebenarnya bisa diberikan referensi dari mana Anda ngomong seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat seperti itu ya. Jadi di sini dia ngomong ini, tapi dia berikan, oh kalau mau karena ini ide yang diberikan sama penulis. Kemudian kalimat kedua ini kalimat-kalimat penjelas. Nah, yang menjelaskan ini siapa sih yang menjelaskan ini? Ada sisi hal, ada Kevin, ada ini. Ini maksudnya yang disebut dengan kalimat dikalimat. Jadi kita tuh nggak sembarangan ngomong, tapi benar-benar diberikan apa referensinya kutipannya. Siapa sih yang ngomongin ini gitu ya? Walaupun di sini tiba-tiba membahas pandemi, tapi ya mungkin ini masih masih koheren karena dia pandemi COVID yang terkait dengan proses adopsi teknologi digital. Mungkin harusnya dia proses adopsi retail ini dipengaruhi oleh itu juga boleh sih harusnya. Tapi yang udah lah ya. Kalau di sini adopsi teknologi telah muncul menunjukkan smart retail sebagai smart retail dan seterusnya ini. Ya sebagian atau misalkan ini juga sebenarnya boleh, tapi kalau misalkan di alamat pertama itu nggak ada kutipan itu nggak apa-apa, karena kan itu masih punya pikiran Anda gitu ya. Sebagian besar retail negara maju telah mengonsumsi. Nah ini jadi apa smart retail ini didukung oleh beberapa bukti-bukti bahwa smart retail ini sebagai strategi pengembangan teknologi interaktif. Strateginya itu apa? Jadi ya kalau dia ngomong sebagai strategi teknologi interaktif, jelasin bahwa negara itu juga mengambil untuk dan segala macam ini. Jadi ya sebagai strategi inovasi. Nah, strategi ini menurut SET ini menjanjikan banyak keuntungan serta pengalaman yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Contohnya berhasil adopsi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini nih dari pendahuluan ini udah syarat banget. Artinya di sini pendahuluan itu kita tuh nggak sembarangan gitu loh ngangkat masalah ini. Tapi tuh beneran sudah ada yang ngangkat masalah ini gitu. Jadi seperti itu ya cara cara membahasnya ya. Ya cara membahasnya itu adalah seperti itu. Ya, walaupun nanti di sini mungkin kalau ini nggak kalau S1 nggak mungkin banyak 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 tapi seenggaknya tuh ada bagian ini gitu loh. Ada bagian di mana Anda membahas penelitian terlalu seperti apa gitu. Saya nggak mengharapkan yang sebaik ini tapi setidaknya itu ada gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tuh benar-benar dilewati sama manusia benar-benar lewat-lewat aja
Dan menurut saya nggak nemu gapnya, saya nggak nemu yang gap penelitiannya, penelitiannya nggak ada, tiba-tiba udah langsung kalah semua dan itu pun tidak ada kutipannya. Nah, udah. Jadi ini kayak opini jadinya. Latar belakang itu bukan opini, teman-teman. Latar belakang itu fakta. Jadi bukan opini Anda, tapi itu fakta. Gitu ya. Jadi itu. Kalau ini nggak usah banyak ini ya, ini kan banyak ya karena levelnya. Jadi cukup cukup apa namanya? Ya, mungkin 8 page atau 7 page untuk pendahuluan itu cukup untuk S1 ya. Jadi cukup. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus. Jadi ada bukti setiap kalian membicarakan tentang tulisan itu ada buktinya gitu. Nah, ini ada yang S1 juga sepertinya. Hmm. Karena saya sering ketemu tuh ya nggak ada ini macam opini gitu. Pendahuluan tuh kayak opini jadinya. Nah, nggak ada kutipan sama sekali. Lagi, ini saya tunjukkan satu jenis eh PA, ini tegas akhir, ya walaupun sedikit tapi ada gitu ya. Tapi harusnya dia ada sini misalnya, ini bukan yang bagus banget sih, cuma paling enggak itu dia sudah di TA ya, TA mahasiswa tentang pemodelan. Nah, di sini dia menjelaskan sampai saat ini telah menjadi masalah yang sangat ada perlu diperhatikan gitu. Di sini dia sudah ada sedikit kutipan ya. Yang saya kutip di sini sudah Ruhul Taman dia mengatakan bahwa banyak timbangan sama kalau sudah dan jadi dia sudah berusaha, sudah ada upaya lah. Ini TA ya, satu TA. Dan di sini yang teman dia memberikan data di sini dan ini harus dipanggil ya. Setiap gambar tuh dipanggil. Jadi komisi ini harus ada. Jadi setiap pembahasan itu harus ada pemanggilan nama gambar, nama tabel itu harus ada. Kemudian jadi sudah ada lumayannya karena sudah ada dia apa em, kutipan. Jadi Purnomo mengatakan bahwa gitu ya. Kemudian data-data sedikit ini juga harus ada data ini wajib banget ada sumbernya. Nah, tabel ini harusnya dia, menurut saya ini harusnya tabel 1.2 gitu ya, dipanggil. Jadi ini harus dipanggil nih. Ada masalah di sini, harusnya di sini, harusnya harusnya ini di tabel 1.2 ini ada permasalahan di sini. Jadi ada salahnya. Oh, ini sudah dipanggil sih. Oh, yang sini yang di 1.1 ya harusnya. 1.2 ada tipe di sini ya. 1.1 di sini aja dipanggil di sini. Pokoknya harus dipanggil ya tabel-tabelnya. Dia udah jelasin permasalahannya di mana gitu ya. Jadi sudah ada usaha untuk menjelaskan eh, kutipan-kutipan terdahulunya seperti itu ya. Jadi itu sih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan jika ada pertanyaan. Silahkan jika ada yang bertanya ya. Kalau tidak kita lanjut ke mini seminar. Ada ini siapa ya jadwalnya? Yang kemarin masih kurang ya? Jadi yang kemarin, silahkan kalau yang kemarin ada yang belum. Yang kemarin itu baru 2 orang. Kemudian hari ini tuh sebenarnya ada beberapa. Hmm. Silahkan kalau yang belum selesai penelitian bisa progres dulu ya. Progresnya itu sampai mana. Saya nggak memaksa harus selesai. Mungkin ada yang sudah kelihatan banget penelitiannya, ada yang masih bingung gitu ya. Yang kemarin itu baru Dava Rizky sama Putri Anjani ya. Hafiz Rafi, Hafizatul Rahma untuk yang kemarin hari ini nanti ada Petra itu dari kelas ini ya. Kayaknya Anindya ya. Anindya, Vicky, dan Rizky Farel. Yuk silakan yuk. Siapa dulu yuk.
Mungkin yang kemarin masih ada yang belum tuntas siapa? Hafiz Rizky ada. Hafiz Satur Rahma berarti ya. Oh gitu, oke. Berarti kita aja ke India. Oh ya, silakan Mbak Nindya, 5 menit aja ya. 5 menit kita bahas. Oh, bisa stasiun nggak? Belum saya. Sebentar, dulu datanya. Oh, udah bisa kok. Silakan, silakan. Eh, izin Pak, Ibu izin Hmm. Ibu izin. Soalnya ini putus-putus ya. Apa saya yang putus-putus ya ini? Pak, masih putus-putus Ibu. Udah nggak? Silakan, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Budian dan Waalaikumsalam. teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan tadi diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil rancangan misi seminar. Perkenalkan, nama saya Nining Sabung dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rancangan misi seminar saya yang berjudul Pendekatan Inovatif PCC dalam Stock untuk mengatasi ketidakpastian permintaan berbasis CSL studi kasus PT Sarmatik Kencana Tbk. Jadi latar belakang untuk penelitian ini diambil dari masalah yang saat ini dihadapi oleh PT Sarmatik Kencana yang merupakan perusahaan induk dari Pizza Hut. Eh, Masalahnya itu ialah adanya kontradiksi antara nilai days in inventory yang tinggi dan cycle service level yang rendah. Di IDs yang tinggi ini menunjukkan akumulasi persediaan melebihi permintaan aktual, sehingga menciptakan inefisiensi penyimpanan. Sebaliknya, rendahnya CSL menunjukkan ketidakmampuan perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, yang berpotensi mengakibatkan kehilangan peluang penjualan dan menurunnya kepuasan pelanggan. Penyebab masalah ini ialah absennya perhitungan safety stock yang optimal. Menurut Adina dan Bahtiar 2021, penetapan safety stock memiliki peran penting dalam mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan lead time. Pada kasus PT Sari Melati ini, perhitungan safety stock yang ada kurang efektif atau belum sepenuhnya mempertimbangkan variabilitas permintaan dan waktu pengiriman. Akibatnya, perusahaan sering mengalami kelebihan stok saat permintaan menurun dan kekurangan stok ketika permintaan melonjak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan safety stock berbasis analisis statistik serta produk komponen commonality atau PCC sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dengan berfokus pada pengembangan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap variabilitas permintaan, khususnya dalam sektor makan cepat saji yang memiliki permintaan fluktuatif. Setelah Hmm. memahami konteks latar belakang, penting untuk merumuskan masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana perhitungan cycle service level mencerminkan kondisi manajemen persediaan saat ini. Kedua, bagaimana cara menentukan tingkat safety stock yang optimal dengan menerapkan produk komponen commodity untuk meningkatkan CSL. Dan ketiga, apa dampak dari penerapan safety stock berbasis PCC terhadap efisiensi desk inventory dan kinerja manajemen persediaan secara keseluruhan. Adapun tujuan penelitian ini secara garis besar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Untuk memastikan penelitian ini terfokus dan relevan, ada beberapa asumsi yang perlu diambil serta batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Adapun asumsinya yang pertama, eh, asumsi yang pertama ada produk yang menjadi fokus adalah kategori produk frozen food daging-dagingan yang tersimpan khusus di warehouse Jakarta dengan kode 110. Yang kedua, komponen yang akan dianalisis hanya digunakan untuk produk pizza, tidak ke produk lain. Yang ketiga, permintaan produk tidak mengalami fluktuasi besar-besaran selama periode analisis. Sedangkan untuk batasannya, yang pertama, tidak mengenal MOQ atau batasan pemesanan minimum dari pemasok. Kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesanan dari pemasok atau lead time untuk setiap komponen nilainya sama. Ketiga, tidak memperhitungkan faktor musiman yang dapat mempengaruhi permintaan. Untuk memperkaya pemahaman, berikut landasan teori yang dapat memberikan perspektif lebih dalam mengenai permasalahan yang diangkat. Pertama ada CSL. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, Cycle Service Level atau CSL merupakan
Salah satu indikator utama dalam penelitian ini untuk mengukur keberhasilan strategi manajemen persediaan. CSL menurut Bowersox dan Claus 1996 dalam bukunya Logistical Management and Integrated Supply Chain Process adalah probabilitas persediaan yang tersedia cukup untuk memenuhi seluruh permintaan selama siklus replenishment tanpa terjadinya kekurangan stok. Nilai CSL dinyatakan dalam persentase yang mana semakin tinggi nilainya, semakin besar kemungkinan permintaan dapat dipenuhi tanpa terjadinya overstock. Adapun rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, safety stock. Penelitian mengenai safety stock telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan. Namun, pada tahun 1988, penelitian yang dilakukan oleh Eppen dan Martin mengungkapkan bahwa metode perhitungan safety stock yang ada pada saat itu sering memberikan hasil yang kurang akurat, terutama dalam menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian atau saat parameter distribusi tidak diketahui. Hal ini mendorong pengembangan lebih lanjut terhadap metode perhitungan safety stock yang lebih adaptif dan sesuai dengan realitas operasional. Kemudian pada tahun 1990, Kell dan Silver melakukan penelitian mengenai pengaruh variabilitas permintaan dan lead time terhadap safety stock. Mereka menyimpulkan bahwa ternyata kedua variabel ini memiliki pengaruh besar terhadap penentuan tingkat safety stock. Terlebih lagi, kombinasi keduanya dapat menyebabkan ketidakpastian yang semakin tinggi. Sehingga pendekatan perhitungan yang mempertimbangkan kedua faktor ini menjadi sangat relevan dan sangat dibutuhkan. Sampai akhirnya pada tahun 1997, seorang peneliti bernama Molinder memperkenalkan model penyesuaian safety stock yang dirancang untuk mengatasi fluktuasi permintaan. Model yang fleksibel ini kemudian menjadi dasar penelitian yang dikombinasikan dengan produk komponen commonality untuk mengoptimalkan manajemen persediaan, khususnya dalam industri dengan permintaan yang tidak stabil seperti makanan cepat saji. Nah, selanjutnya ada PCC. Pada dasarnya, konsep commonality sudah lama dikenal dalam produksi dan menjadi strategi penting di industri manufaktur. Konsep ini mengacu pada penggunaan komponen yang seragam dalam struktur produk yang memberikan banyak manfaat. Misalnya menurut Collier 1982, konsep ini mampu menurunkan biaya setup dan penyimpanan. Menurut Benton dan Krajewski 1990, juga menemukan bahwa commonality mampu mengurangi ketidakpastian waktu pengiriman dari vendor. Selain itu, Berry 1992 menjelaskan bahwa commonality dapat menyederhanakan perencanaan penjadwalan produksi. Sehingga dapat disimpulkan untuk metodologi penelitian yang akan digunakan berfokus pada penerapan produk komponen commonality atau PCC. Pendekatan PCC ini diterapkan di Pizza Hut untuk mengelola persediaan bahan baku yang bersifat saling menggantikan. Misalnya, ketika bahan utama seperti sosis atau saus tertentu habis, bahan alternatif yang serupa dapat digunakan. Hal ini penting untuk menghadapi berbagai tantangan seperti keterlambatan pasokan atau fluktuasi permintaan. Dengan PCC, bahan baku yang memiliki fungsi serupa dikelompokkan sehingga dapat digunakan lintas produk. Di samping itu, salah satu perkembangan terbaru PCC adalah integrasinya dengan teknologi modern seperti software Excel. Kombinasi ini memungkinkan perhitungan yang lebih efisien sekaligus memberikan fleksibilitas dalam analisis data. Berikut rumus PCC yang telah diadaptasi dalam format Excel. Penelitian ini didukung oleh berbagai kajian terdahulu dalam mengembangkan pendekatan yang relevan. Salah satu penelitian yang memiliki keterkaitan erat adalah studi yang dilakukan oleh Lucian Rosa A 2018. Penelitian tersebut berfokus pada komponen untuk berbagai produk smartphone Samsung Galaxy serta menerapkan model deterministik TCQ sebagai metode untuk menghitung kuantitas pemesanan optimal. Namun sayangnya metode ini belum mempertimbangkan ketidakpastian permintaan. Namun sayangnya penelitian ini belum mempertimbangkan ketidakpastian permintaan dan variabilitas waktu lead time yang menjadi tantangan utama dalam industri makanan cepat saji. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah dalam penelitian terdahulu dengan menekankan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap variabilitas permintaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya saya akan kepada Budian. Silakan pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak. Kalau dari saya untuk visual look-nya tuh udah bagus ya, jadi jelas gitu. Yang pertama di latar belakang ya Mbak. Untuk latar belakang itu kalau menurut saya tadi kan Mbak jelaskan ada beberapa penelitian terdahulu itu kan, tapi di coba diklik di latar belakangnya. Jadi, nah di sini. Nah, harusnya tadi pas dijelaskan itu saya tadi dengar bahwa menurut ini absennya kebutuhan stok saat ini kata. Nah, ini sebenarnya bisa dikasih kutipan, Mbak. Ini siapa yang ngomong ini gitu. Ya.
Kayak tadi Iya, Kak Bu. jelas, jadi dikasih aja di sini. Jadi memang kita itu nggak bisa jauh dari berita sebelumnya. Jadi memang ya kasih aja di situ kutip aja siapa yang ngomongin itu gitu. Jadi, nah yang terakhir ini bagus ya. Jadi sudah ada penegas bahwa penelitian ini melengkapi studi sebelumnya dengan menawarkan pendekatan fleksibel. Nah ini satu penegas. Dan ini menurut saya ini harus ditiru sama yang lainnya ya. Jadi kita berikan penegas di akhir itu bahwa penelitian kita itu mau ngapain sih, berkontribusi apa sih. Nah itu yang kita tegaskan di situ. Dan untuk mengisi di gap penelitian yang mana. Nah, itu kita tegaskan di situ. Oke, terus berikutnya eh eh, sebenarnya sudah saya menghargai karena sudah menggunakan pemeriksaan teori ya yang memang dari teorinya orang tersebut. Nah, tapi mungkin itu tadi apakah itu semuanya digunakan, Mbak, teorinya tadi itu ataukah tidak? Kalau itu ada yang nggak digunakan, ya nggak perlu semuanya ditampilkan sejarahnya. Tapi kalau semuanya digunakan, monggo aja. Tapi kalau tadi digunakan semua, ya silahkan. Tapi kalau misalnya kita langsung aja ke teorinya siapa itu langsung kita gunakan, itu aja sebenarnya kalau mau dipersimpel. Tapi kalau tadi yang semua dijalan tadi digunakan, ya nggak apa-apa, monggo aja. Terus, nah setiap rumus nih. Nah, tadi ada rumus ya. Coba klik di page yang ada rumusnya tadi. Nice. Ada rumusnya. Gimana tadi ya? Jadi jalan pustaka kalau nggak salah. Oh, Mohon nah, maaf tuh, bentar ini ada kendala. iya ya. Nah, terus ini yang pakai rumus tadi, Mbak, itu gunakan, tolong berikan keterangan ya, Mbak. Itu kan ada sintaknya tuh. Nah, ini tolong dikasih keterangan L itu apa, CSL itu apa, kasih keterangan. Nah, di sini nanti kasih keterangan ya SS itu apa gitu. Jadi kalau rumus di sini sudah keterangan. Terus kemudian yang materi penelitian, saya rasa nanti dibaca lagi ya Mbak. Maksudnya ini sudah lumayan oke gitu ya. Satu pastikan bahwa domain terakhir yang materi penelitian. Materi penelitian ini udah oke. Cuma nanti pastikan bahwa yang di 7 bulan ini nggak ada yang redudan, yang pertama. Yang kedua adalah ini tolong nanti dibanyakin lagi bahasanya. Soal ini kan baru 2, 3, 4, 5. Jadi baru 5 belum bisa ya Mbak. Nanti tambahkan lagi ya membaca dengan pusakanya. Gitu ya. Ibu, maaf izin ini bertanya untuk yang Hmm? matriks itu sebenarnya justru sebenarnya banyak banget Bu data yang penelitian yang berhubungan sama commonality. Tapi Mm-mm. terlalu, terlalu yang dari saya tangkap itu penelitiannya itu terlalu luas gitu Bu, nggak berhubungan sama supply chain. Itu nggak apa-apa dimasukin. Oh, kalau bisa yang sangat terkait dulu aja. Yang sangat terkait dulu. Ini kan tentang supply chain ya. Iya Bu, ini khusus untuk yang Mm. supply chain. Nah, jadi Mbak kalau mau supply chain dulu aja. Jadi supply chain dulu aja tipenya gitu. Jadi kalau ini udah ngomongin supply chain kan domain penelitiannya kan udah di supply chain nih. Tujuan yang pertama, dua, tiga, empat. Ya berarti harus supply chain aja semua dicari ya supply chain. Tapi ini kayaknya kurang ditambahin lagi deh, Mbak. Tambahin lagi. Soalnya nanti kalau ini ngerubah nanti jadi beda ini. Beda pikirannya. Jadi beda alur pikirannya ini kita lagi ngomong supply chain nanti Mbak tambah yang lain. Jadi kalau udah bagus ini supply chain semua ya sudah cari lagi Mbak. Ini kayak masih ada yang kurang. Masih banyak, masih hanya 5 kan. Jadi mungkin tambahkan lagi ya. Kalau mahasiswa Ya, saya tuh kemarin tak suruh 15 jadi minimal 15. Tambahkan lagi lah, jangan 5 itu kurang banget sih 5. Itu aja ya Mbak. Sukses ya. iya. Eh, Ibu, apa? saya mau izin bertanya lagi terakhir. Eh, jadi kan penelitian saya ini fokusnya pada penerapan rumus dalam studi kasus. Parameter keberhasilannya diukur dari hasil penerapan rumus tersebut menggunakan data di lapangan. Nah, kalau gitu apakah saya perlu melakukan uji validitas data terlebih dahulu atau penerapan langsung Oh, saja sudah jadi cukup? ya. Jadi ini kan dari metode ya, metode sebenarnya kan lebih fokusnya ke pengembangan metodenya kan. Iya, Bu. Iya, pengembangan metodenya. Nah, pengembangan metode itu biasanya harus divalidasi dengan data di lapangan, Mbak. Ini itu sih. Halo, cek. Halo, Mbak. Iya, Bu. Jadi kalau pengembangan metode itu validasinya dengan data di lapangan. Jadi seperti itu. Jadi kita cek bahwa metode kita ini apakah bisa untuk mengukur yang ada di lapangan itu gitu.
bisa nggak gitu, hasilnya lebih baik apa enggak. Kalau misalnya ada penelitian yang sebelumnya sudah pernah metode itu tersebut, metode yang dulunya tuh kayak gimana, terus kita pakai mengembangkan metode ini, kita cek, ternyata metode saya lebih baik gitu. Nah, itu nanti diukur sebaik apa gitu. Jadi lebih baiknya bagian apa gitu. Jadi seperti itu hasil. Jadi comparison. Misalnya kalau penelitian yang bagian-bagian pengembangan metode, pengembangan model, kita tuh fokusnya membangun modelnya, membangun metodenya, situ penjelasannya. Nanti sampel itu kita gunakan untuk memvalidasi model atau metode yang kita kembangkan tersebut. Apakah model itu lebih baik apa enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Ada dua, misalnya kalau studi kasus kan kita base kasusnya. Kalau ini kalau pengembangan model itu kita menggunakan itu tuh sampelnya itu untuk memvalidasi metode dan ataupun model yang kita bangun seperti itu sih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Saya izin. sama-sama. Ya, silakan. Yuk, lanjut yang kedua. Anda Hafiz Raffi nggak ada ya? Oke, lanjut ke Vicky Maulana. Ada Vicky Maulana. Ya, silahkan. Sudah terlihat, silahkan Mas Vicky. Baik Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Jadi pada kesempatan kali ini saya Firman Kurniawan dengan NIM 1211930 akan mempresentasikan hasil dari mini seminar yang telah saya kerjakan dengan judul rancangan pengukuran kinerja supply chain dengan menggunakan framework SCORE 14.0 melalui metode Weight Natural Network pada GVXYZ. Kan? Baik, untuk latar belakang permasalahan dari penelitian saya angkat adalah di sini CVXYZ mengalami kesulitan dalam pengadaan bahan baku seperti silikon, silikon dan pinosolan. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan pemasok untuk memenuhi permintaan mendadak tanpa adanya perencanaan permintaan tersebut. Dan yang kedua adalah pengelolaan bahan baku yang tidak optimal dan kurangnya sistem rantai pasok, di mana di sini proses pengadaan masih dilakukan menggunakan metode secara manual tanpa adanya komputasi ataupun sistem komputasi yang profesional. Kemudian ketidakmampuan pemasok dalam memenuhi bukti permintaan dan harga bahan baku pemasok otomotif yang cenderung lebih mahal dibandingkan harga bahan baku pemasok tetap. Dan berikut ada data permintaan dan pemenuhan bahan baku yang mana bisa kita lihat pada bulan Februari, Maret, dan April di sini kosong, yang berarti di mana pemasok tidak dapat memenuhi permintaan dari GVXYZ. Kemudian untuk rumusan masalah yang saya terapkan pada penelitian ini adalah yang pertama, berapakah nilai performance pada GVXYZ yang berdasarkan penerapan score framework. Kedua adalah rumusan apa variabel kinerja atribut pada CVXYZ yang perlu ditingkatkan berdasarkan penerapan score framework. Dan yang ketiga adalah apa rekomendasi solusi yang harus diberikan untuk meningkatkan kinerja CVXYZ berdasarkan penerapan score framework. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui nilai performance pada CVXYZ berdasarkan penerapan skor, di mana di sini nanti nilai indeks nilai yang paling tinggi akan dilakukan optimasi lebih lanjut dan bagaimana saran yang diberikan untuk peningkatan pengembangan dari permasalahan tersebut. Yang kedua adalah mengetahui variabel kinerja atribut mana yang perlu ditingkatkan berdasarkan penerapan skor. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi dapat dilakukan sebagai perbaikan dan peningkatan pada atribut kinerja terpilih. Untuk landasan teori, di sini saya mengambil secara langsung pada Badan Asosiasi for Supply Chain Management Global, di mana di sini mereka merumuskan bagaimana dari skor DS 14 Special Network ini dirancang di sini, di mana mereka mengintegrasikan beberapa elemen seperti order, fulfill, return, transform, search, and plan.
Dan kemudian eh, kenapa ini dipilih? Karena kan eh, skor menawarkan kerangka kerja untuk mengukur evaluasi dan memperbaiki kinerja rantai pasok melalui pengukuran atribut kinerja yang relevan dengan permasalahan yang ada pada objek penelitian ini. Kemudian pembobotan akan dilakukan menggunakan metode Weight Neural Network berdasarkan buku yang ditulis oleh Francis Ford yang berjudul The Book of Deep Learning. Secara singkat, Weight Neural ini adalah varian dari jaringan saraf tiruan menggunakan metode deep learning, di mana sini pembobotan akan dilakukan melalui program AI eh, mendapatkan hasil yang lebih terperinci. WNN ini dipilih karena memiliki tingkat fokus lebih pada fitur dan amplitude dalam menentukan beberapa besar pengaruh setiap elemen terhadap hasil akhir dari proses pembelajaran model. Kemudian ada penelitian terdahulu, di sini ada 20 jurnal penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu ini masih menggunakan versi skor yang cukup jadul atau lawas dan penggunaan metode yang masih manual. Di mana di sini saya memanfaatkan hal ini untuk mencari gap dari penelitian saya, di mana untuk gap itu saya menggunakan versi terbaru dari skor dan penggunaan pembobotan melalui komputasi. Selanjutnya ada matriks penelitian. Di sini ada dari sekian yang saya ambil, satu yang paling cenderung relevan dengan penelitian yang saya ambil adalah kan ini, di mana mereka membahas secara signifikan bagaimana machine learning dan deep learning ini dapat digunakan dalam mengukur kinerja supply chain pada suatu perusahaan yang mereka teliti. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Budian. Terima kasih Vicky ya, Vicky Maulana. Yang pertama untuk cara membahas latar belakang, coba di latar belakang ya. Di latar belakang itu, ini kan judulnya rancangan, sebentar. Judulnya kan rancangan, apa tadi? Rancangan pengukuran supply chain menggunakan FSO, SS, SCOR atau SSCOR ya? Maaf Bu, itu skor Bu. S. SCOR kan, skor kan? Berarti bukan SS kan? Itu typo ya berarti ya? Ya Bu, maaf Bu. Oh, soalnya saya baru baru lihat yang SS. Saya misalnya tahunya SCOR. Itu kan berarti SCOR sama metode Weight Neural Network WNN ini kan. Jadi yang dari itu latar belakang tadi Mas, berarti latar belakang itu, nah ini ya, hmm, hmm, itu ya, Maaf Bu, suaranya putus-putus. ya, halo, Ya data Bu, data dari TXZK yang ini datanya, ya Bu, iya, ya Bu. oh, itu kasih sumbernya ya. Itu sebelumnya saya ngambil dari jurnal Bu, karena sebelumnya saya tanya kan saya belum melakukan penelitian di objek tertentu Bu. Nah, terus saya tanya ke Budian, katanya boleh kita untuk ngambil data dari jurnal dulu untuk sementara. Oh iya nggak apa-apa, maksudnya nanti kalau beneran, maksudnya kita kan bisa aja kalau Mas Vicky misalnya mau pakai data jurnal tersebut itu boleh loh. Misalnya saya mau ngembangin metodenya Bu, saya pakai data yang sama dari jurnal itu tuh nggak apa-apa banget. Tapi pastikan bahwa metode kita jurnal itu tuh beda gitu. Jadi model itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kita kayak pengembangan metode gitu ya, datanya itu hanya untuk validasi itu nggak apa-apa. Jadi tapi di dalam tulisan itu harus dikasih referensi ya Mas ya. Setiap gambar ya, sumbernya dari mana ya. Baik Bu. Kemudian rumusan tadi saya lebih tertarik di rumusan masalah. Itu rumusan masalah tadi. Rumusan masalah
Di sini berapakah nilai performa pada CVED setelah pengalaman Oke lah, itu boleh. Apa variabel kinerja? Agak aneh ya, apa variabel kinerja? Variabel apa saja mungkin gitu ya? Variabel kinerja apa saja yang terkait dengan variabel apa saja yang mempengaruhi CV ini gitu ya. Mungkin itu sih menurut saya. Terus yang ketiga itu apa rekomendasi? Juga aneh kata-katanya. Mungkin bagaimana merumuskan rekomendasi, bagaimana merancang rekomendasi yang memberikan skenario apa, yang memberikan solusi apa, mungkin gitu kali kata-katanya Mas, diubah deh, jangan. Maksudnya apa ini kayak aneh banget. Baik, Jadi Bu. kayak, jadi misalnya bagaimana menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja CWSC berdasarkan penerapan framework, misalnya kayak gitu, ya. Jadi situ contohnya. Terus berikutnya landasan teori di untuk STOR. Nah, berarti nanti landasan teorinya itu kan ada dua nih, bener ya, udah ya STOR sama Weight Neutral Network. Emang nggak ada yang lain, kok Mas, harus manajemen association ini kayaknya kok agak aneh ya. Kayaknya STOR ini kan bukan sesuatu yang baru kan. Sudah banyak yang memakai. Coba dicari lagi. Kok saya agak agak ini ya, nggak Budget Association ini kan dia kan juga sebenarnya kayak mengutip gitu loh, mengutip dari SEOR itu apa. Mungkin dari SEOR-nya aja terus baru Anda menjelaskan SEOR 14 ini tuh bedanya di mana. SEOR kan sebenarnya dari SEOR, kemudian dari DS14 itu bedanya di mana gitu. Dari yang DS ini, oh ini yang menunjukkan definisi. Jadi SEOR-nya dulu dibahas, itu pasti sudah ada ya. Itu punya siapa, kemudian baru yang CDS 14 fashion North framework ini gitu ya. Jadi itu sih jangan langsung dari Bad Association. Saya sih agak aneh kayaknya tuh, apa iya dari Bad Association, kayaknya bukan deh ya. Bad Association yang ini kan yang fashion apa yang DS 14 nya itu bukan sih, atau Iya, Bu. gimana? Mm-mm. Iya. Oke, Ya. nanti saya cari lagi yang lebih Mm. Soalnya terpercaya. SCR itu udah lama gitu, nggak mungkin dari satu badan ya, sudah lama banget. Kemudian eh benar neural weight-nya itu benar, terus tapi jangan lupa dikasih weight-nya neural network. Langsung gini aja benar itu apa, kemudian nggak usah berdasarkan buku itu nggak usah ya. Ini kita kan lagi nggak bahas lagi kan. Jadi langsung aja weight neural network merupakan varian dari jaringan satelit. Nah, buka kurungnya itu loh, sebetulnya siapa, yang ngomong itu tuh siapa, langsung aja. Langsung aja misalnya Fleurut 1996 misalnya gitu. Langsung aja ya. Atau kalau mau ya Fleurut 1996 menurut Fleurut 1996 menurut Natural Reward adalah gitu. Nanti seperti itu caranya. Oke, berikutnya terus pilihan terdahulu nih ya. Jadi kalau ngebut kayak gini nih nggak kelihatan jujur. Jadi kalau misalnya ini kan terlalu panjang ya, bisa juga tuh dibikin kayak centang-centang gitu, ataupun kalau mau ini dikategorikan Mas, misalnya yang beli tentang supply chain tentang SOE itu siapa aja gitu, terus yang mau kasus tuh jadi disimpel lah, dibikin deskriptif aja di menurut saya. Kalau mau tunjukin semuanya ini terlalu banyak kalau untuk presentasi, tapi kalau untuk eh tugas akhir nggak apa-apa jelasin semua, tapi kalau ini terlalu banyak jadi menurut saya ini harusnya dikategorikan aja, misalnya yang tentang SOR itu ini langsung kayak deskriptif itulah, deskriptifkan aja satu PPT, kan terlalu banyak sih. Kalau mau jelasin, kalau nggak dicentang-centang itu juga bisa, ya itu ya, ini nggak, misalnya nggak kelihatan, jadi jangan memberikan sesuatu yang nggak kelihatan di PPT. PPT itu harus kelihatan ya. Hmm. Terus berikutnya yang untuk Matrix ini udah oke ya, maksudnya ya sudah membahas validasi data untuk elemen pembuatannya. Hmm. Kok ada validasi data ya? Nah, pembuatan nilai itu bukannya bukannya itu masuk di networknya ya? Maksudnya pembuatan nilai itu kan prosedurnya. Oh, maaf, Bu. Ini sepertinya saya ada salah ambil label, Bu.
Kayaknya mau saya tuh penelitian nggak gitu deh. Penelitian tuh misalnya gini, mengukur kinerja itu masih oke lah kalau misalnya. Tapi kalau pembuatan nilai, total ini itu tuh bukan tujuan penelitian, itu tuh kayak bagian dari metode. Kalau di weight network itu kan dia pakai pembuatan nilai dulu kan, baru ketemu hasilnya, outputnya gitu. Jadi itu kayaknya coba deh Mas, yang tujuan penelitian itu kayaknya agak aneh deh. Coba dicek lagi ya. Baik, Bu. Oke, udah itu aja sih, makasih. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat melanjutkan. Oke, selanjutnya. Satu lagi Rizky Feral barangkali. Ayo Mas Rizky. Oke, baik. Masih belum terlihat ya, masih loading. Ah, ini udah terlihat, silakan. Terlihat. Ya, sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi saya Rizky Feral dengan suatu kisah dari Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan di seminar saya yang berjudul penerapan algoritma peramalan Python dengan metode autoregressive integrated machine language atau ARIMA dan koordinator pada bidang standar terkait sosial. Langsung masuk ke tahap belakang. Di sini bidang perusahaan ini memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran operasional dan ketersediaan barang tepat waktu. Nah, persediaan spare part ini sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama adalah faktor musim, yang mana permintaan suku cadang ini bisa meningkat atau menurun, misal fluktuatif pada musim tertentu. Yang kedua, waktu pergantian, beberapa suku cadang juga memiliki waktu hidup tertentu, dengan mempengaruhi kapan mereka harus diganti. Yang ketiga, kondisi pasar, fluktuasi ekonomi, perubahan permintaan konsumen, dan persaingan pasar dapat mempengaruhi produksi dan kebutuhan setempat. Nah, dari itu, diperlukan yang namanya peramalan atau forecasting. Nah, peramalan atau forecasting ini merupakan satu kegiatan memprediksi apa yang akan terjadi di masa dengan mempertimbangkan data yang tersedia dari masa lampau. Di sini yang digunakan metodenya ada dua, yaitu ada ARIMA dan yang Winter Study. Nah, teknik peramalan ini bagi menjadi dua, yaitu metode peramalan yang didasarkan pada model matematika statistik, seperti contohnya ada moving average, exponential smoothing, ARIMA, SARIMA, dan accuracy. Model kedua adalah model peramalan yang didasarkan pada kecerdasan buatan, seperti neural network, algoritma genetika, dan klasifikasi. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pola permintaan spare part di gudang perusahaan ini berdasarkan data historisnya. Yang kedua, bagaimana pengaruh faktor musiman dan faktor ketiga terhadap hasil peramalan. Yang ketiga adalah bagaimana implementasi kedua metode untuk bisa meningkatkan efisiensi manajemen stok di gudang. Nah, lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis pola permintaan suku cadang berdasarkan data historis. Yang kedua, membandingkan dan mengimplementasikan kedua metode peramalan. Dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi metode peramalan yang terbaik untuk bisa diterapkan di gudang perusahaan. Nah, di sini ada dua landasan teori. Yang pertama adalah autoregressive integrated machine language ini, yaitu adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan data atau data waktu. Ada tiga
komponen. Yaitu yang pertama regresi, yang mana memodelkan hubungan ini dengan masa lalu. Yang kedua integrated, yang fungsinya untuk menghilangkan tren dengan melakukan differentiating pada data untuk menjadikannya stasioner. Dan yang ketiga menggunakan moving average, yaitu memodelkan hubungan nilai saat ini dengan kesalahan error di masa lalu. Nah, yang kedua adalah Hot Winters, adalah metode smoothing darat waktu yang memperhitungkan tren musiman. Ini ditemukan oleh eh, Charles Holt dan Peter Winters pada 1960, dan metode ini menggunakan 3 komponen utama juga, yaitu level, yang mana ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata pada waktu tertentu. Yang kedua adalah tren, yaitu menunjukkan perubahan rata-rata dari waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah seasonal atau musiman. Nah, pola berulang yang terjadi dalam periode tertentu, misalkan musiman, tahunan, bulanan, atau harian. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, maka saya memilih dua metode ini karena mereka bisa dibilang melengkapi satu sama lain. Di musiman, harimau tidak bisa langsung menangani musiman, dan di Hot Winters bisa. Ada tren juga, di harimau bisa menangani tren yang kompleks, tapi pada Hot Winters yang sederhana saja. Rasionalitas, ada kompleksitas di kompleks, dan pada Hot Winters ada efektivitas, ketahanan layar. Jadi selanjutnya ada matriks penelitian. Nah, di sini ada beberapa tujuan penelitian dan beberapa metode penelitian. Dan penelitian kali ini menggunakan penerapan metode peramalan dengan metode penelitian angka 2 dari Hot Winters dan yang harimau tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik Mas. Makasih atas presentasinya. Ini sebenarnya gapnya di mana ya? Pengennya sebenarnya ide pokoknya di latar belakang. Halo, Silakan. ide penelitiannya sebenarnya apa di latar belakang tadi loh? Saya tadi belum nemuin gap penelitiannya. Coba, kayak baru penjelasan apa itu masing-masing metode gitu. Sebenarnya ini Hmm. kayak, kalau yang lain itu kayak semisal cuma dihitung di laporan yang gitu doang. Tapi kalau saya itu niatnya kayak bikin kayak apa ya, ada interface-nya sendiri, ada kayak, jadi kita tinggal masukin data, nanti keluar hasilnya gitu, jadi ada benar-benar ada software gitu. Oh, berarti sebenarnya ini tuh metodenya sama tapi dibuatkan interface-nya gitu atau gimana? Atau Eh, menggabungkan dua metode atau seperti apa? ya, jadi menggabungkan dua metode tadi karena saling melengkapi tadi, dan juga dibikin interface gitu. Dan itu kayaknya belum ditulis ya di latar Hmm. belakangnya ya. Oh ya, Bu. Nggak kelihatan. Makanya saya bingung di sini ini kok cuma jelasin masing-masing metode gitu. Jadi ke gapnya itu di mana? Jadi tertulis misalnya penelitian ini mengembangkan gitu ya. Metode ini karena terdapat kekurangan pada apa dengan menggunakan ini maka ini melengkapi untuk kekurangan pada metode yang pertama tadi gitu loh. Ya itu harus dituliskan. Jadi terus pokoknya harus latar belakang itu mas tuh harus kontekstual dengan masalah yang mau diselesaikan itu apa. Dia harus kontekstual. Jadi nggak secara general tuh enggak, tapi harus kontekstual di masalah kita itu apa. Terus ya makanya terus nah tadi makanya saya bingung ini mengapa harus dikomparasi, mau dikomparasi atau mau disubstitusi. Nah itu lagi ini. Misalnya kalau dikomparasi kenapa, kalau disubstitusi kenapa, misalnya gitu ya, atau mau dilengkapi kenapa. Nah itu. Jadi jelaskan kekurangan satu apa, yang kedua apa itu sih. Jangan lupa referensinya. Terus yang ini
Tujuan penelitian metode. Kalau tadi tujuannya sebenarnya saya sudah setuju ya. Terus tujuan metode penamalan, analisis penamalan permintaan. Gimana ya? Penentuan metode peramalan, analisis peramalan penamalan. Di dalam penentuan metode itu ada analisisnya enggak? Itu sih. Ya ini penerapan metode. Kayak sama ya tiga-tiganya ya, bentar. Ada domain lain nggak ya? Misalnya, tapi ini harus harus ini sih. Hmm, Ini beneran kayak sama gitu sebenarnya. Bedanya apa nih? Penentuan metode peramalan kan di situ pasti dia juga analisis dan menerapkan itu kan. Apa beda ya? Gimana tuh Mas? Jelasin nggak? Eh, ini sebenarnya hidup juga ya. Mungkin kalau Sama. yang pertama itu ya dia ngebandingin dua, tapi kan dia benar-benar disandingkan, dibandingin. Kalau Mm-mm. analisis peramalan itu dia biasanya cuma cuma satu metode aja gitu. Mm. Kalau penerapannya biasanya kayak dia ngebandingin tapi akhirnya kayak nggak pakai dua-duanya. Oh, berarti harusnya gini. Kalau kembali berarti perbandingan metode peramalan gitu dong harusnya. Bukan penentuan. Nah, Oh, analisis sama penerapannya juga agak sama nih. Biasanya kalau penerapan itu kan ada analisisnya. Nah, itu bedanya gimana tuh? Jadi nanti tolong di. Jadi misalnya kalau punyanya Mas ini adalah komparasi, tapi yang mana sama yang mana kan gitu toh. Itu ada dua. Hot winter sama apa tadi? Jadi itu kalau harusnya kalau perbandingan itu ada dua. Ini bener nih, usulnya ada tiga karena dia mungkin membandingkan kan. Nah kalau di sini kalau tadi ngomongnya katanya membandingkan apa integrasi kali ya, mungkin integrasi. Jadi integrasi ini mungkin pengembangan, bisa juga gini perbandingan metode, pengembangan metode, yang ketiga adalah analisis penerapan permintaan, mungkin itu kali. Ya, ya bisa sih jadi harusnya. ada perbandingan yang kedua analisis itu kan udah penerapan juga, dia misalnya nerapin juga atau beda, nah itu kan saya bingung nih. Yang ketiga mungkin pengembangan metode, pengembangan artinya yang metode sudah ada ini tambahin lagi. Kalau perbandingan metode ada tapi dibandingin, ya harusnya keduanya seperti apa hasilnya, seperti itu kan. Ya, Tuh, itu ya lagi. Oke, makasih Mas Rizky Farel. terima kasih Bu. Oke. Oke, dan saya sih cukup kali ya untuk hari ini. Untuk terakhir di minggu depan, ada satu lagi mata kuliah etik. Kemudian untuk UAS-nya tetap take home test. Artinya nanti kalian mengerjakan di rumah ya untuk proposal lengkap sampai bab 3. Oh, dan dicek kembali untuk bab 1 2-nya, kemudian proposal lengkap bab 3. Nanti kita nggak ada ujian sih, saya nggak ada UAS, tapi saya minta di hari itu nanti ada take home test-nya adalah kalian mengumpulkan proposal kalian yang sudah beserta. Nanti saya akan cek kembali juga dari hasil mini seminar ini, apakah sudah ada apa belum di penulisan kalian. Jadi nanti silakan gunakan juga akomodir juga masukan yang ada di mini seminar ini gitu ya. Jadi saya nggak ada UKS, tapi nanti kita langsung aja take home test. Kalian membuat proposal, kemudian dikumpulkan di Google Classroom dan sudah mengakomodir masukan ini gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, sudah sore. Terima kasih. Cukup sekian untuk perkuliahan pada sore hari ini. Nanti saya minta mahasiswa tolong screenshotnya ya, Mas. Kemudian sampai ketemu minggu depan untuk kuliah terakhir di metode penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.